warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Leda Putri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Elektro dengan NIM D400-2083, angkatan 2020. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang jembatan Weston untuk memenuhi tugas besar praktikum pengukuran besaran listrik. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan jembatan Weston? Jembatan Weston merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harga besarannya. Kegunaan Weston adalah untuk mengukur pada suatu hambatan dengan cara mengalir besar sama dengan karena potensial sama besar, sehingga dapat dirumuskan dengan silang. Cara kerja dari jembatan Weston adalah sirkuit listrik 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal dan pada kedua titik diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan. Oke, jadi ini sudah saya buat rangkaiannya. Ini nama saya Vika Leda Putri dengan NIM D400-2083. A sama dengan digit terakhir NIM saya berarti 3, berarti A sama dengan 3. Nah, untuk rangkaian jembatan Weston ini, saya memakai variabel resistor. Variabel resistornya ada 5, R1, R2, R3, R4, R5. Lalu, yang bagian R1 ini, NIM, nanti NIM ini akan diisi digit 2 akhir NIM saya, berarti 83. Nah, sudah saya beri keterangan di sini bahwa tidak lupa juga untuk sumber DC-nya diatur 12 volt ya. Nah, untuk variabel resistornya ini 1A kilo ohm itu dikali 1000 untuk menjadi ohm atau 10 pangkat 3. Jadi A-nya tadi adalah 3, jadi 1 kali 3 adalah 3. Kilo ohm diubah menjadi ohm jadi 3000. Dan selanjutnya 2A kilo ohm menjadi 6000 ohm, 4A kilo ohm menjadi 12000 ohm, dan 8A kilo ohm menjadi 24000 ohm, dan NIM saya 83, berarti menjadi 83.000 ohm. Nah, sebenarnya rangkaian yang satu ini dengan rangkaian sebelahnya ini sama-sama jembatan Weston. Oke, selanjutnya, jembatan Weston ini memiliki syarat mutlak. Syarat mutlaknya itu di mana yang ini nih kita dapat lihat R1 nih. Jadi besaran yang ada di R1 ini atau resistor yang di tengah ini, baik tegangan maupun arus, nanti dia hasilnya akan sama dengan 0. Nah, gimana sih kita tahu syaratnya itu? Nanti kita akan simulasikan. Kita hitung terlebih dahulu antara kita kali silang R3 dikali R4 sama dengan R2 dikali R5. Kita buktikan di sini saya sudah menghitung 3000, R3 3000, R4 24.000, hasilnya 72.000 kilo ohm. Harusnya 72 juta. Tetapi ohm diubah menjadi kilo ohm dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 menjadi 72.000 kilo ohm. Begitu juga dengan R5 dikali R2 yaitu 6.000 dikali 12.000 hasilnya 72.000. Hasilnya ini sama-sama 72.000 kilo ohm. Nah, R3 ini kalau kita perhatikan dengan R5 ini adalah 2 kalinya dari R3. Begitu juga dengan R2 dan R4. R4 adalah 2 kalinya dari R3. Oke. Nah, apabila syarat yang pertama ini sudah benar, nanti insya Allah bawahnya ini akan benar, akan mengikuti, akan benar. Selanjutnya, nih volt A sama dengan volt B, volt A dikurang volt B sama dengan 0 volt, ampere A
I kurang ampere B sama dengan 0 ampere, volt AB sama dengan 0 volt, IAB sama dengan 0 ampere. Langsung saja kita simulasikan. Baik. Di sini terangannya sama kayak tadi, cuman di sini sama dibagi juga, jadi 72.000 kilo ohm, dan sama juga 72.000. Nah, untuk volt A-nya ini di mana? Kita play dulu. Setelah kita play, kita dapat melihat nih dari titik A ini, IA-nya ini adalah 0,08 dan IA-nya adalah 8 volt. Oh iya, sebelumnya itu kita ubah dulu si komponen ini mikroampere ya, jangan lupa mikroampere. Begitu juga dengan yang bawahnya, yang titik B-nya ini mikroampere juga. Nah, lalu untuk titik B-nya pun sama, IB-nya ini 0,08 dan VB-nya adalah 8 volt. Jadi VA dan VB ini sama, dan apabila dikurangkan, hasilnya adalah 0 volt. Sama juga dengan IA-nya dan IB. Apabila mereka dikurangkan, hasilnya akan 0. Nah, kita lihat nih dari titik A dan titik B. Secara teori, harusnya IAB ini adalah 0. Nah, tapi kemungkinan ini terjadi kebocoran, jadi dia terhitung 0,01. Tapi karena dia mikroampere yang sangat kecil, kita anggap bahwa IAB-nya ini adalah 0. dan memang terbukti bahwa IAB dan VAB-nya ini adalah 0. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Oh iya, tidak lupa untuk sumbernya di sini 12 volt ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi jika R3 dikali R4 tidak sama dengan R5 dikali R1? Jika tidak sama, ya mereka tidak bisa dikatakan sebagai jembatan Wheatstone. Karena jembatan Wheatstone ini punya syarat apabila dikali silang hasilnya sama. Apabila dikurang, hasilnya 0. Selanjutnya, mengapa besaran VAB dan IAB sama dengan 0? Ya karena syaratnya itu adalah bahwa arus dan tegangan hasilnya harus sama dengan 0. Nomor 3, jika besaran VAB dan IAB tidak sama dengan 0, maka apa masih dikatakan jembatan Wheatstone? Tentu jelas jawabannya adalah tidak. Mereka tidak bisa dikatakan dia termasuk jembatan Wheatstone. Karena jembatan Wheatstone sendiri syaratnya itu adalah jika kalau tegangan dan arusnya itu adalah 0. Jadi mereka tidak bisa dikatakan bahwa jika dia tidak sama, dia tidak bisa dikatakan itu jembatan Wheatstone. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jembatan Wheatstone ini bisa digunakan pada bidang perikanan, di mana dia dapat menghitung jumlah ikan dengan waktu yang efisien, yang dimana tugas itu sangat membantu untuk manusia agar lebih mudah dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi lebih efisien waktu dan tenaga juga. Gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.